Program PP Jam Sostek bisa diikuti seluruh lapisan masyarakat pekerja apapun profesinya. Apapun profesinya, Profesinya nggih. baik dia bekerja sebagai petani, ojek, parkir, atau mereka yang kerja di sektor formal di Betul. perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo Sobat Bisnis, bertemu lagi bersama saya Nikmah Novitasari dalam acara atau dalam podcast MPP Karanganyar Beyond Expectation. Oke, kayaknya langsung aja. Setiap episode kalian itu pasti udah menunggu-nunggu siapa lagi nih kayaknya bintang tamu yang bakalan ngasih informasi, yang bakalan ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang dengan kita. Kayaknya kita langsung sapa aja beliau ya. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nikma. Selamat datang di MPP Nggih, Karanganyar Bapak. nggih, matur suwun. Nggih. Nggih, Bapak Gunaidi ini merupakan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kabupaten Karanganyar. Mungkin mohon izin Bapak untuk bisa langsung memperkenalkan diri Nggih, kepada para pemirsa. Monggo nggih. Bapak. Assalamualaikum Sobat Bisnis. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Gunadi Heri Urando, biasa dipanggil Pak Gunadi. Alhamdulillah diberi amanah negara untuk memberikan layanan kesejahteraan bagi seluruh pekerja khususnya di Kabupaten Karanganyar. Semua pelayanan insya Allah kami laksanakan secara prima sehingga seluruh pekerja di Kabupaten Karanganyar bisa merasa puas terlayani dengan baik gitu. Luar biasa Hmm, Bapak. Bapak mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, nggih, para sobat bisnis ini nggih, mungkin sedikit ingin mengetahui profil atau latar nggih, belakang dari Bapak. nggih, Kira-kira Bapak Gunadi ini sudah berapa lama Bapak bekerja di nggih, BPJS Ketenagakerjaan Karanganyar? nggih. Alhamdulillah saya sudah berkarir 22 tahun. 22 Iya, tahun, 22 luar tahun. Ini biasa. sudah remaja lebih ya, sudah remaja lebih ya. Sudah remaja Iya, menjelang dewasa ya iya. Pak ya? Nggih. Jadi saya dulu ya alhamdulillah masih dinas di wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Yang terakhir Tengah, di nggih. Karanganyar ini saya sudah berdinas 2 tahun kalau di 2 tahun Karanganyar. Bapak, nggih. Nggih. Karanganyar kotanya adem, ya kan? Bisa Nggih. ngadem di Tawangmangu. Jadi sambil kerja sambil menikmati, sambil bisa Pemandangan ya Pak melayani ya, betul. pemandangan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar. Nggih, Nggih. luar biasa. Ternyata Nggih. Bapak Gunadi ini sudah bekerja di BPJS Ketenagakerjaan itu kurang lebih udah selama 22 tahun dan Nggih. di Karanganyar ini udah 2 tahun. Beliau sangat menikmati bekerja di sini, katanya bisa sambil bepergian, bisa Ya. sambil ngadem gitu ya Pak bahasanya di Tawangmangu nggih Bapak Ya. nggih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya mungkin boleh dijelaskan secara singkat Bapak mengenai profil dari BPJS Nggih. Ketenagakerjaan Nggih. cabang Karanganyar. Nggih. BPJS Tenagakerjaan punya nama panggilan yang sebenarnya punya nama panggilan yang lebih familiar, yaitu BP Jam Sostek. BP Jam BP Jam Sostek, Sostek. nggih. Singkatannya sama sih, BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BP itu Badan Penyelenggara. Jam Penyelenggara. Sostek Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Supaya Betul. tidak melupakan dari nama dulu yang sebelumnya. Nggih. Sebelumnya kan dulu ini namanya PT Jam Sostek. Nggih. Mungkin masyarakat lebih lebih paham dengan Jam Sostek seperti Kayak itu lebih ya. familiar Ya, gitu ya Pak ya. Nggih. di tempat kami makanya sering kalau menyampaikan di acara sosialisasi ke masyarakat, di samping menyebut BPJS Tenagakerjaan juga tak lupa menyebut panggil kami BP Jam BPJS Jam Sostek. Sostek, nggih. Ya, memang BP Jam Sostek ini kan core bisnisnya di bidang pelayanan. Jadi masyarakat yang dilayani khususnya adalah masyarakat pekerja, apapun Betul. profesinya, di situ dilayani untuk bisa mendapatkan perlindungan. Perlindungan apabila mengalami resiko sosial ekonomi. Jadi resiko sosial ekonomi itu kan bisa karena kecelakaan kerja, Betul. tua, Nggih. sakit, ya, meninggal dunia. Itu resiko-resiko yang bisa terjadi pada diri siapa saja yang kita tidak bisa menolak, bisa mengelak, tapi perlu dipersiapkan. Karena yang namanya jaminan sosial itu perlu
dipersiapkan dan kesejahteraan itu harus diupayakan. Harus diupayakan, Gitu, betul Bapak. Dan mungkin Bapak bisa dijelaskan juga kira-kira cakupan wilayah pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek ini Iya. melingkupi wilayah mana saja Iya. Bapak? Untuk BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar, wilayahnya ya di seluruh Kabupaten Karanganyar. Jadi ada 17 kecamatan, 160 desa ya, kalau 162 desa kalau nggak salah. Oke. Yaitu seluruh cakupan wilayah di Kabupaten Karanganyar. Dari desa, kota, biasa kita keliling, Mbak. Jadi wilayah harus diketahui. Potensi apa yang ada di Kabupaten Karanganyar harus diketahui. Betul. Karena di situ banyak pekerja yang perlu dilindungi, yang perlu tercover untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Baik, Bapak, terima kasih. Dan untuk jenis layanan yang dilayani di BPJS Jam Sostek ini, itu apa saja mungkin bisa diinformasikan kepada para sobat bisnis semuanya di rumah. Tadi Bapak juga sudah menyinggung pentingnya kita itu menyiapkan jaminan hari tua ya Bapak. Ketika kita bekerja itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita mungkin mengalami kecelakaan kerja seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besar Bapak, apa saja layanan yang dilayani di BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek ini? Matur suwun Mbak Nikma. Jadi sobat bisnis, BP Jam Sostek itu sekarang ada 5 program. Ada 5 program. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja. Kemudian jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Jaminan kematian. Jaminan kematian. Jaminan pensiun. Pensiun. Dan yang terakhir ini jaminan kehilangan pekerjaan. Wah, luar biasa. Gitu. Yang kelima ada jaminan kehilangan pekerjaan. Wah, harus dicatat ini. Sobat bisnis, informasi yang sangat penting. Betul. Baik Bapak. Jadi dari kelima layanan ini Bapak, itu kira-kira yang mempunyai traffic atau layanan paling diminati oleh masyarakat, itu kira-kira yang mana Bapak? Dari 5 program ini yang paling rame ya tentunya yang jaminan hari tua. Jaminan hari tua ya Bapak. Karena masyarakat ini kan begitu dia sudah tidak bekerja, tidak aktif lagi, cepat-cepat tuh pengen segera mengambil hak jaminan hari tua. Hak jaminan hari tuanya nggih. Ya dilayani karena itu memang menjadi hak mereka, hak pekerja, ya dibayarkan tentunya sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditentukan. Itu yang paling banyak memang jaminan hari tua. Jadi pembayaran klaim, santunan paling besar ya di jaminan hari tua ini. Baik, gitu. Bapak, untuk jaminan hari tua ini mesti banyak sobat bisnis juga bertanya-tanya apakah yang bisa ikut jaminan hari tua itu hanya pegawai kantoran atau misal hanya bisa yang intinya kayak kerja di pabrik gitu. Nah, misal kayak pekerja biasa yang bekerja dari rumah, misal petani ataupun pedagang, itu bisa nggak sih Pak jadi peserta BPJS Jam Sostek untuk bisa mendapatkan jaminan hari tua Bapak? Program BP Jam Sostek bisa diikuti seluruh lapisan masyarakat pekerja apapun profesinya. Apapun profesinya, baik dia bekerja sebagai petani, ojek, parkir, atau mereka yang kerja di sektor formal. Betul. Di perusahaan. Nah, itu bisa ikut jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian, karena semua butuh sejahtera, semua butuh perlindungan. Jadi tidak ada pilih kasih, semua dilayani, semua punya hak. Betul. Ini harus digarisbawahi nih Pak pemirsa dan juga para sobat bisnis. Jadi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek ini melayani semua pekerja, baik itu di sektor formal maupun informal begitu ya Pak. Jadi semua pekerja itu dilayani, semuanya bisa mendaftar menjadi kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mendapatkan jaminan hari tua yang paling banyak diminati ya Bapak, dan juga jaminan atas kecelakaan kerja seperti itu. Jadi ayo kita ke BPJS Jam Sostek atau Ketenagakerjaan untuk kepengurusan asuransi itu tadi ya Bapak. Nah Bapak, untuk ini tadi kan yang paling diminati itu jaminan hari tua Bapak. Kira-kira untuk kepengurusannya atau alurnya dan persyaratannya itu seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan kepada para sobat bisnis. Untuk pengurusan jaminan hari tua, ya pengurusan semuanya lah. Sebenarnya itu sudah mudah. Kita sudah punya standar yang berlaku ya. Untuk hari tua itu layanan
bisa dilakukan, tidak harus datang ke kantor. Tidak harus datang ke Nggih. kantor sekarang ya Pak Iya, ya. karena semua kan ini kan sudah era digital. Era digital. Masyarakat bisa melakukan proses pengajuan santunan, proses klaim itu cukup dengan HP, dengan Android, ya kan, tinggal memasukkan alamat link yang dituju, nanti bisa otomatis akan diproses di situ. Jadi kalau pengusaha jaminan hari tua itu ada linknya untuk melakukan proses pengajuan, yaitu lewat link lapaasik.bpjstenagakerjaan.go.id. Baik. Udah di rumah saja bisa, itu nanti tinggal dari petugas BPJS Tenagakerjaan atau BP Jamstek akan melakukan video call, wawancara, yang memastikan ini benar pekerjanya, supaya haknya itu sesuai dengan yang dia punya, ya bukan orang lain tentunya haknya kan. Jadi kita harus video call. Nah, udah nanti uang udah masuk ke rekeningnya. Rekening masing-masing ya Pak nggih. Wah, dengan online seperti itu tadi. Jadi sekarang semuanya itu udah dipermudah, nggak usah perlu ke jauh-jauh, misal rumahnya jauh dari kantor BPJS itu nggak perlu ke kantor ya Bapak, bisa dari rumah, sekarang bisa lewat HP, bisa lewat laptop gitu, semuanya sekarang online, udah era digital, semuanya sudah dipermudah. Nanti dari petugas BPJS nanti bisa konfirmasinya lewat video call gitu ya Bapak. Jadi semua dalam genggaman, nggak usah perlu jauh-jauh ke kantor. Sekarang semua bisa dilayani dan terlayani secara online dan mudah. Begitu nggak Bapak? Baik Bapak. Nah untuk selanjutnya, kira-kira ketika kita mengurusi beberapa persyaratan untuk pengajuan jaminan hari tua ataupun jaminan kecelakaan dan lain-lain untuk layanan BPJS Jam Sostek atau ketenagakerjaan ini, itu kira-kira butuh waktu berapa lama Bapak? Standar pelayanan di BPJS Tenagakerjaan itu ada yang namanya SLA ya, Service Level Agreement. SLA kita punya SLA 3 hari, tapi kurang dari 3 hari itu sudah bisa dibayarkan untuk selama ini. Luar biasa. Contoh misalnya apabila pengajuannya melewat aplikasi yang namanya GMO. GMO itu Jam Sostek Mobile. Pengambilan lewat itu aplikasi, setelah peserta ini install, dalam kurun waktu 5 menit sudah cair itu. Luar biasa ya Pak. Karena yang berjalan mesin. Betul. Jadi untuk si GMO ini udah bisa di-download, baik di Play Store atau Android, App Store atau iPhone. Betul, semuanya udah terdigitalisasi. Kita tinggal download Pak si GMO ini, aplikasi GMO, semuanya kita download untuk kemudahan kita bersama. Bahkan kita nggak perlu waktu berhari-hari ya Pak ya. Kalau sinyalnya memungkinkan, semuanya mendukung, itu 5 menit jadi. Tapi untuk saldo yang di bawah 10 juta ya Mbak. Untuk saldo yang di bawah sampai dengan 10 juta. Baik. Kalau di atas 10 juta tetap lewat aplikasi online yang tadi lapaasik.bpjstenagakerjaan.go.id. Itu tadi bisa digarisbawahi lagi. Jadi itu untuk yang maksimal 10 juta ya Bapak. Untuk yang di atas 10 juta itu nanti kepengurusannya di Silapak-Asik. lapakasik.bpjs ketenagakerjaan.go.id. Begitu. Luar biasa sekali Bapak, informatif sekali. Jadi kita punya pandangan ternyata semudah itu loh kepengurusannya di BPJS Ketenagakerjaan. Kita bisa langsung install aplikasi GMO ataupun kita bisa lewat website si Asik itu tadi ya Pak ya. Dan itu kepengurusannya hanya paling lama itu 3 hari, bisa paling cepat 5 menit gitu. Dan nggak perlu susah-susah lagi datang ke kantor gitu, nggak perlu antri ya Pak ya. Dan selanjutnya Pak, untuk seperti setelah kita mengurus nih sudah selesai, otomatis kan kita harus membayarkan iuran yang dinamakan iuran mungkin atau prem itu setiap bulan. Misal itu ada nggak sih Pak cara pembayaran yang simple, yang sederhana, itu lewat apa seperti itu? Untuk yang sektor baik formal atau informal itu iuran dibayarkan setiap bulan ya. Kalau yang sektor informal yang tadi saya sampaikan, petani, nelayan, ojek, itu pilihan iurannya itu bisa bulanan, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 12 bulan sekali. Itu lewat channel-channel, kanal-kanal yang sudah banyak sekali sekarang.
lewat channel kanal online itu, pembayaran online itu, atau lewat perbankan. Sekarang juga banyak swalayan Indomaret, Alfamart, link aja, Tokopedia, GoPay, ya kan itu semua Udah sudah semua sudah banyak ya, sekali ya Pak ya. termasuk yang sektor formal bagi Nggih. perusahaan, perusahaan badan usaha itu bayaran tiap bulan juga bisa di kanal-kanal itu tadi. Baik, luar Mudah. biasa. Jadi kalau Nggih. males datang ke bank juga bisa lewat tadi Nggih. kanal-kanal tadi. Bisa Mudah lah lewat kalau nje. semua sekarang Iya, bisa pakai misal mobile banking ya Pak iya ya, bisa. lewat lewat Iya, kalau misal di gerai-gerai terdekat bisa seperti kayak minimarket minimarket, iya. terdekat gitu. Jadi semuanya sekarang udah mudah banget Iya, gitu. Semuanya sekarang nggak harus datang, lagi-lagi nggak harus datang ke kantor, semuanya bisa dilakukan secara online ataupun iya, kita bisa datang ke tempat-tempat tertentu yang itu saya yakin nggak jauh dari iya, rumah kita gitu nggak iya, Pak, bisa ke minimarket itu tadi Bapak menjelaskan, iya. bisa dari mobile banking, semua ATM ATM bisa. gitu, itu semuanya bisa Iya, sekarang udah dipermudah sekali. iya, Dan untuk kepengurusan pembayarannya itu tadi kita juga diberi keleluasaan untuk bisa memilih ya Pak ya, bisa ada yang per 1 bulan, oh 3 bulan, ada yang 6 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai ada yang 12 12 bulan bulan untuk yang gitu. sektor informal Untuk tadi. yang Iya, sektor informal itu iya, kita diberi kebebasan iya, untuk memilih kira-kira kita lebih nyaman yang mana nih, yang satu iya, bulan atau 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 12 bulan, itu kita bisa memilih sendiri. iya, Dan dengan metode pembayaran yang sekarang juga sudah luar biasa sangat memudahkan kita, iya, kita bisa memilih mau online mau offline, iya, semuanya sekarang serba mudah dan iya. serba dekat nggih Pak Di nggih. kantor pos juga Di bisa, di kantor pos juga bisa, agen-agen di bank, agen-agen bank bank, betul bisa. betul betul nggih. Luas, lebih mudah. Betul, sekarang semuanya lebih mudah dan lebih Iya, dekat. iya. Luar biasa. Oke, Bapak, eh, kita kebetulan di podcast ini kita punya jargon, Bapak. Hmm. Jargonnya itu MPP Karanganyar Beyond Oh Expectation ya, gitu. Kita ulangi lagi biar ya, tambah semangat gitu ya, ya, Pak. siap. Boleh ya, Pak ya. Baik. MPP MB Karanganyar Karanganyar Beyond Beyond Expectation. Expectation. Boleh sekali lagi mau Ya, izin Bapak? ya. MPP MB Karanganyar Karanganyar Beyond Beyond Expectation. Luar biasa Expectation. sekali Bapak. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar dan berbagi sharing informasi mengenai layanan di BPJS Ketenagakerjaan, atau kita juga lebih familiarnya menyebut sebagai BPJS BP Jam Sostek. BP Jam Sostek nggih Bapak nggih. Luar biasa sekali Bapak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan ataupun kesan kepada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Jadi, sobat bisnis, kalau saya lihat MPP ini mas, luar biasa ya, artistik lah ya. Artistik dan adem. Jadi kalau, Alhamdulillah ya Pak ya. dipandangkan dengan beda dengan yang lainnya, walaupun katanya minimalis ya Mbak, tapi Minimalis, enggak, saya nggih. lihat kan malah ini justru dipandang lebih artistik lah ya. Banyak nuansa-nuansa batu bata ekspos, ada apa kayu-kayu, walaupun itu bukan Betul. kayu tapi kan nuansa alamnya benar-benar kelihatan, itu Kerasa ya terasa. aja. Itu sih Mbak, dan gerai-gerainya sudah gerai-gerai lainnya sudah cukup banyak. Ya mudah-mudahan ke depan lagi tambah lagi instansi Amin. atau perusahaan nanti yang bisa ikut bergabung di MPP, sehingga masyarakat lebih dimanjakan, Nggih, nggih. terlayani lebih efektif, waktu, tenaga masyarakat kalau datang tuh sekali datang satu tempat udah bisa ngurus banyak gitu ya. Betul, nggih. Itu sih Mbak. Nggih, terima kasih Top. Bapak. Nggih. Terima kasih. Semoga nanti Bapak Gunadi juga bisa sering mampir ke sini karena Iya, merasa siap. nyaman di Iya. sini ya Bapak. Begitu juga dengan para sobat bisnis dan juga para pemirsa. Ayo datang ke MPP Karanganyar. Sekali masuk bisa mengurus beberapa layanan sekaligus. Nggak usah repot-repot ke sana ke sini. Kita udah di sini, udah kita sediakan berbagai macam instansi atau OPD dan layanan untuk bisa sekaligus diurus di sini. Begitu. Mungkin terakhir Bapak, pertanyaan terakhir, kira-kira dari BB Jam Sostek di MPP Karanganyar itu layanan yang dilayani di sini sama di kantor itu apakah ada perbedaan? Iya. Seperti itu Bapak. Iya.
Sebenarnya sama sih Mbak, layanan yang di kantor dengan di sini sama. Karena di MPP ini kan juga kepanjangan tangan dari yang ada di kantor, ya. Betul, Tapi nggih. ketika mereka misalnya pengajuan JHT kan sekarang juga nggak harus datang lewat proses online, ya kita akan bantu bagaimana cara proses online-nya. Kalau nanti sekedar menitip berkas untuk dibawa ke kantor, misalnya berkas pengajuan jaminan keterangan kerja atau berkas koreksi kartu, ya kita layani. Prinsipnya sama sih, ya, Nggih. dan di kantor. Nggih, Baik, terima sama. kasih. Jadi Nggih, sebenarnya prinsipnya sama nggih, para pemirsa. nggih. Jadi bisa milih nih kira-kira mau ke MPP atau ke kantor Iya, BP Jam Sostek, bisa semuanya kita nggih, layani untuk pelayanan BP Jam Sostek atau BPJS tenaga kerja. Ketenagakerjaan. Begitu nggak Bapak? Nggih. Bapak, sekali lagi saya Nikmah Novitasari mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak Nggih, Mbak. atas waktu Sami-sami. dan juga Nggih. kesempatannya sudah mampir ke sini Bapak. Semoga nanti di lain kesempatan kami bisa ngobrol sharing lagi dengan BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan Ya. untuk bisa melayani masyarakat yang lebih baik lagi. Siap, begitu. insya Allah. Nggih. Baik, terima kasih Nggih. Bapak. Nggih. Sekali lagi mungkin untuk Ya. penutupan Oh, kita ya. bisa jargon lagi Ya. Bapak. MPP Karanganyar Beyond Expectation. Baik, saya Nikmah Novitasari mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sobat bisnis, jangan lupa selalu diingatkan untuk follow media sosial kita. Jangan lupa juga like, komen dan juga subscribe, share juga video ini dan juga video konten DPMPTSP Karanganyar atau MPP Karanganyar yang lain untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang up to date dari kita. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPP